kita masuk ke dalam hutan, kita bingung hidup dari mana. Mereka keluar dari hutan, kemudian tinggal di kota, mereka juga bingung. Seperti kita masuk ke hutan, ini apa yang mesti kita makan gitu, obat dari mana gitu. Merdeka. Saya baru tahu kalau ternyata Indonesia adalah negara penghasil sampah makanan terbesar nomor 2 di dunia. Dan saya sangat tergelitik soal itu karena kita ingin bicara soal Hari Pangan Sedunia. Dan bagaimana hari ini kita bisa melihat masyarakat yang masih kesusahan untuk bisa mendapatkan pangan yang setara. Hadir bersama kita sosok yang mungkin dan akan menjawab isu ini bersama-sama dan bagaimana kita bisa menjadi lebih baik. Bersama dengan kita Mas Hendro Utomo dari Food Bank of Indonesia. Selamat datang di Podcast Nusantara. Selamat datang, terima kasih Mas sudah diundang ke sini. Food Bank Indonesia bisa disingkat FOI gitu aja. FOI ya. Tapi saya sebenarnya pernah dengar nama Food Bank ya. Apakah ini sebenarnya afiliasi dari Worldwide Food Bank atau memang berdiri independen? Ini asli Indonesia, saya pendirinya dan semuanya nggak sengaja gitu. Nah, kalau nanti mau berjaring ya berjaring kita siapkan pakainya namanya bahasa Inggris. Food Bank Indonesia gitu. Tapi yayasannya Yayasan Lumbung Pangan Indonesia. Lumbung Pangan. Tapi di luar negeri juga ada istilah-istilahnya Food Bank dong ya. Banyak. Indonesia sendiri sebenarnya sering melakukan bank makanan kegiatan gitu. Karena kita sering ngasih makan orang kan secara tradisional. Orang tua kita sekarang kalau yang sakit kasih makan. Boleh cerita sedikit tentang sejarah Food Bank of Indonesia? Oke, berdirinya tanggal 20 Mei 2015. Jadi udah sekitar 7 tahun yang lalu ya, 7 tahun berjalan gitu. Emang asal-muasalnya campuran beberapa bumbu gitu. Jadi ada satu trigger yang saya lihat sendiri misalnya di Jogja waktu di Pasar Tembangan gitu. Keluarga saya asalnya dari sana. Sewaktu ada seorang nggak tahu pengemis atau apa gitu, pokoknya dia jalan di pasar kemudian ke tempat sampah, kemudian dia ambil roti, ada sepotong roti itu langsung dimakan. Jadi buat saya itu shocking satu hal. Sementara di sisi lain saya berasal dari keluarga menengah sebenarnya dengan teman-teman yang gampang sekali masuk ke restoran-restoran yang sekali makan satu porsinya 300-400 ribu misalnya gitu dan bisa berapa porsi gitu. Tapi setelah itu ya kadang-kadang cicip gitu lupakan. Jadi ada satu ketidakadilan gitu yang terjadi. Maka ketika tadi ya data yang mengatakan bahwa Indonesia penghasil sampah nomor 2, artinya kita bicara bukan hanya soal sampahnya, tapi juga nanti yang kita akan bahas di segmen berikutnya adalah soal budayanya sebenarnya, karena itu sangat berpengaruh ya. Betul. Kalau saya ingat dulu masih kecil bapak suka bilang, ayo dimakan nasi ya nanti nangis gitu ya. Kalau nah itu kan sebenarnya bagian dari watak bangsa. Kenapa kemudian mungkin kita bahas dulu dari sisi budaya ya. Kenapa kemudian ada perilaku semacam itu? Seperti ibaratnya barangkali orang yang dulu kelaparan waktu kecil. Barangkali juga dulu sewaktu kita baru merdeka itu makanan memang sulit. Zaman saya kecil juga masih merasakan bahwa satu telur itu bisa dibagi 4. Nah, sekarang setelah revolusi pangan, food system gitu, yang tujuannya adalah memproduksi pangan sebanyak-banyaknya sehingga semua orang punya makanan. Dan kemudian pertanian menjadi jauh dari kehidupan kita keseharian. Jadi penghargaan terhadap makanan itu sendiri hilang. Secara kita nggak terasa gitu. So ini salah satu tanda-tanda ya menuju ke pola kebiasaan tadi. Betul. Sebenarnya kan membuang makanan itu karena kita tidak menghargai makanan itu sendiri. Ketika zaman susah atau pertanian itu terasa dekat dengan kita bisa merasakan betapa sulitnya menghasilkan sebuah makanan yang baik. Sehingga kita dinasihatikan oleh orang tua kita untuk habiskan gitu. Atau nanti Pak Tani nangis gitu. Itu masih, ini kayaknya angkatan tahun berapa? Kita mungkin 11-12 sih sebenarnya, cuma beda rambutnya. Beda rambut ya, oke siap. Jadi itu masih terasa dekat dengan kita. Lama-lama penghargaan terhadap makanan itu hilang sehingga sekarang karena dulu kita pernah miskin, pernah lapar, kemudian sekarang ada makanan banyak, kita ambil sepuas-puasnya. Tapi setelah itu karena nggak ada penghargaannya ya
sudah itu kita tinggal gitu. Dan itu kan terjadi ketika ada apa namanya pesta misalnya pernikahan gitu Ya, ya. ya. Yang kita tuju apa sih cuma dua, satu salaman. Setelah itu seperti lomba lari kan kita nyerbu itu kan Food tempat stall makan ya, dan ambil tempat makan. sebanyak-banyaknya kan. Ya, Tapi belum tentu itu kemakan gitu. ya, Karena kita cuma pengen pokoknya menang aja duluan gitu. ya. Nah itu menghasilkan banyak sampah makanan. Hal lain misalnya pas puasa justru sampah makanan itu naik. Karena ketika buka puasa kita lupa esensinya puasa, menahan diri gitu. Jadi kita langsung serbu tempat makan, belilah atau apa gitu. Jadi artinya makanan berlebih pasti selalu ada ekses sisa makanan yang berlebih juga. Belum tentu ekses, belum tentu sisa makanan itu karena makanan kita berlebih, tapi lebih kepada perilaku sebenarnya. Lebih kepada cara berpikir. Iya betul, untuk sebagian masyarakat kita yang punya akses ya terhadap makanan dengan mudah dan besar gitu ya, gampang. Dan penghargaan terhadap makanan itu sedikit gitu ya, karena mudahnya mendapatkan makanan. Cenderung untuk membuang makanan itu. Gitu. Ya, ya. Tadi kalau di awal kita sempat singgung soal nomor 2 ya, terbesar di dunia. Iya. Sebenarnya penasaran cara menghitung sampah makanan itu seperti apa ya? Dan yang kedua, sampah makanan yang seperti apa sebenarnya yang kemudian paling banyak dihasilkan? Oke. Sebenarnya ini masih jadi perdebatan terus ya. Metode penghitungan gitu. Ada yang memang dia memilah-milah di tempat pembuangan sampah misalnya gitu ya. Kemudian dihitung. Tapi kalau yang kebanyakan dihitung adalah sampah rumah tangga, tentu industrinya nggak kehitung gitu. Padahal di industri pun sebenarnya banyak barangkali hanya tidak dilaporkan gitu karena ada kewajiban bahwa industri makanan gitu ya, apakah restoran ataukah pabrik makanan gitu ya, ketika ada lebihan itu harus dimusnahkan gitu. Nah itu barangkali juga tidak dilaporkan sebagai membuang makanan atau sampah makanan gitu. Nah, tapi metodologinya macam-macam gitu. Oke, nomor 1 siapa Mas Andra, penasaran? Nomor 1 katanya menurut ini kalau Data. menurut data itu di internet banyak ya. Itu katanya Arab Saudi gitu. Terus yang kedua Uni Emirat Arab gitu. Memang kalau Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terus kemudian membuang makanan masih masuk akal karena di sana kan maksudnya penghasil minyak gitu dan makanan berlimpah, penduduknya sedikit. Yang menjadi ironi adalah Indonesia sebenarnya yang berpunya itu atau yang punya akses terhadap makanan itu tidak lebih besar jumlahnya daripada orang yang tidak punya akses terhadap pangan gitu atau aksesnya sulit. Itu jadi ironi. Ya, nah kita bahas ini sekarang. Kalau kemudian kita bicara keironian tadi, berapa sebenarnya persen? Ini boleh saya sambil sangat boleh. Okay. Itu beneran kopi. Berapa persen sebenarnya pasar yang atau masyarakat yang memang hari ini kekurangan pangan menurut data? Kalau kita lihatnya kemiskinan, jadi akses pada pangan itu ada 2. Satu, akses terhadap pasar, yaitu kemampuan kita untuk membeli makanan. Yang kedua, pada pengetahuan. Nah, kalau akses terhadap pasar itu artinya kemiskinan. Ngomong soal kemiskinan ya udah kita pakai data pemerintah, barangkali sekitar 10%. Jadi gampang ya kalau mau ngitung, yang miskin pasti kurang pangan, gitu kira-kira. Yang miskin akses terhadap pasarnya memang susah. Iya. Jadi kalau mereka punya uang, sebagian besar atau seluruh uangnya dibelikan untuk makanan. Artinya kalaupun mereka punya uang untuk akses pasar, nggak bisa membeli yang lain gitu. Atau kalau mereka punya kebutuhan lain, sakit dan sebagainya, mereka nggak punya akses terhadap pangan. Gitu. Hal lain adalah pengetahuan. Jadi misalnya masyarakat di pedesaan, peredaran uang itu nggak sebanyak di kota barangkali gitu ya. Tapi makanan di sana tersedia banyak gitu. Nah karena lifestyle atau cara berpikir atau pengetahuan terhadap makanan-makanan lokal yang dulu pernah ada dan sekarang hilang, akses mereka terhadap
makanan di sekitarnya itu menjadi tidak ada gitu. Mereka mengikuti gaya hidup misalnya orang kota bahwa makanan itu harus dibeli. Apakah dari minimarket, dari pasar, dari gitu. Contohnya misalnya begini, di daerah pertanian itu banyak tumbuh genjer misalnya. Ya. Tapi genjer itu nggak lagi menjadi makanan Padahal saya suka banget tuh keseharian. genjer, pakai terasi di genjer-genjer kan, Iya, yang betul, sayuran itu ya. betul, betul. Dulu itu genjer sempat tabu ya karena Iya, gara-gara jadi PKI ya. zaman itu ya. Ya, Saya juga eh, berusaha dengar lagunya tuh. iya, Kalau dengar juga merinding juga sih padahal. iya betul. Nah, apakah itu karena gaya hidup ataukah arus politik atau karena lifestyle kita kan sekarang makanan beli Iya, kita juga nggak pernah masak atau kalau punya pengarahan nggak nanam gitu ya. iya. Nah, jadi akses terhadap makanan yang mudah di sekitar itu juga nggak ada gitu. Maksudnya itu tidak terbuka. Jadi petani itu seringkali membeli makanan ya dari pasar gitu. Makanya sekarang kalau kita lihat angka statistik, nggak heran di daerah-daerah pertanian yang menghasilkan makanan yang baik, susu dan sebagainya gitu, angka stunting dan gizi Tinggi. kurangnya itu juga tinggi. Iya, iya. Itu ironis sekali ya sebenarnya. Ironis, ironis. Itu seperti dulu kita sebut seperti tikus mati di lumbung padi gitu kan. Iya, iya, iya. Dia ada di lumbung padi tapi dia nggak tahu bagaimana cara mendapatkan padinya. Sebenarnya mungkin nggak sih kalau kita bicara benar-benar ada merdeka pangan gitu. Karena kalau bicara dalam isu kebiasaan, behavior masyarakat, isu-isu yang tadi, mungkin sama seperti hari ini kemiskinan akan selalu ada gitu. Apakah juga hal yang sama terjadi dalam konteks kemerdekaan pangan? Oke. Kalau ngomong dunia terus PBB gitu ya, terus tentang pemenuhan pangan. Ya, Sebenarnya sekarang rame. Kita ke depan itu menghadapi dunia yang serba nggak pasti. ya. Perang Ukraina itu menghambat ketersediaan pangan. Satu, Rusia dan Ukraina itu adalah 30%, sekitar 30% penyumbang gandum dunia. Ya, kemudian ketika ada embargo dari negara-negara barat itu susah keluar gitu karena perang itu. Silakan diminum Mas. Jadi itu juga akses terhadap pangan ya. Sepakat. Ya. Yang kedua ternyata perang itu membuat energi lebih terbatas gitu karena embargo itu tadi gitu sehingga dampaknya adalah inflasi. Kalau dampaknya inflasi artinya uang semakin tidak ada nilainya gitu. Dan kalau kita tadi ngomong akses pangan itu adalah akses terhadap pasar, artinya kemampuan membeli orang untuk membeli makanan itu akan berkurang juga. Nah, orang-orang yang di level miskin atau rentan miskin itu akan jatuh gitu, sehingga akan kesulitan. Sekarang mungkin nggak sih di kota itu akan terjadi itu kemiskinan absolut, kemudian kesulitan terhadap pangan gitu. Nah sekarang mungkin nggak sih masyarakat tanpa kelaparan gitu ya. Mungkin Mas, sekarang kalau Mas Arto jalan ke desa-desa adat di negeri kita gitu ya, di situ nggak ada kelaparan. Kuncinya satu, mereka produksi sendiri bahan pangan pokok. Yang kedua, kelebihannya itu disimpan yang namanya loit atau lumbung padi. Lumbung padi ya. Ketika padi itu disimpan dalam bentuk padi di dalam lumbung, dia bisa bertahan setahun atau 2 tahun. Nah, lumbung itu sendiri adalah selain sebuah gudang, dia sebuah simbol solidaritas sosial dan gotong royong gitu yang dipimpin oleh kepala adatnya atau tokoh masyarakatnya di situ gitu. Dia memimpin masyarakatnya bahwa setiap warga ketika panen harus menabung padi di dalam sesuai barangkali dengan besaran yang mereka punya, besaran masing-masing. Dan yang nggak mampu ya nggak usah menabung, ikut menabung. Tapi di sisi lain padi yang disimpan itu dibagikan juga untuk mereka yang tidak punya sawah misalnya atau masyarakat adat itu mengadakan seremoni-seremoni ritual gitu yang mengundang semua masyarakat tanpa kecuali. Termasuk orang tua, termasuk mereka yang miskin gitu. Sehingga kelaparan itu tidak terjadi.
gitu. Jadi itu terjadi Possible, sangat memungkinkan sangat possible sebenarnya. ya. Yang kedua kalau kita lihat masyarakat adat yang memang basisnya pertanian. Sekarang kita lihat masyarakat yang hidup di hutan. Hutan itu adalah penyedia pangan buat mereka. Segalanya dilengkapi di situ. Karbohidratnya, ada umbi-umbian, sagu dan sebagainya. Ada proteinnya dari ulat, sagu misalnya kalau kita di Papua atau di Indonesia Timur Ya. gitu. Yang laki-laki tugasnya adalah berburu, kemudian mencari protein. Ini antropologi sedikit ya. Mencari protein, dan laki-laki yang berharga adalah laki-laki yang bisa pulang dengan membawa buruannya gitu. Secara ribuan tahun genetika kita itu diseleksi dengan itu. Perempuan yang baik adalah perempuan yang bisa mengumpulkan umbi-umbian, kemudian mengolah makanannya gitu dan membagikannya kepada masyarakat. Nah, jadi hutan itu menyediakan segalanya, termasuk obat-obatan. Nah, ketika kita membuat suatu kebijakan hutan itu homogen, orang-orang yang di dalam hutan itu kan keluar, dipaksa keluar dari hutan gitu. Sehingga seperti kita masuk ke dalam hutan, kita bingung hidup dari mana. Mereka keluar dari hutan, kemudian tinggal di kota, mereka juga bingung. Seperti kita masuk ke hutan, ini apa yang mesti kita makan gitu, obat dari mana gitu. Mereka mungkin nggak kenal konsep apotek gitu, tapi mereka tahu di bagian mana hutan yang ada antibiotik. Jadi sebenarnya gitu. konsep kearifan lokal itu memang sudah ada sejak dulu gitu ya. Ketahanan Betul. pangan itu sebenarnya juga sudah dilakukan oleh masyarakat desa kita sejak Betul. dulu, dan ini kan sebenarnya tinggal bagaimana kita menghidupkan kembali, bergerak bersama-sama, dan tentu saja nggak hilang gitu ya, karena meskipun sekarang kita sudah mulai terdegradasi katakanlah begitu, tapi saya yakin mungkin kebiasaan-kebiasaan itu masih sangat kuat dilakukan oleh masyarakat adat ya. Kalaupun hilang bisa diingatkan. Masyarakat kota yang sudah bukan adat pun sebenarnya juga bisa diatur dengan regulasi atau undang-undang. Ya. Gitu. Ya. Nah, boleh share sedikit tentang apa yang dilakukan oleh teman-teman di FOI misalnya dalam konteks bagaimana kita mendorong isu ini menjadi lebih populer, dan kemudian yang lebih penting kemudian hal-hal yang kita bisa selesaikan bersama-sama. Oke, tadi kan ditanya tentang kemerdekaan dari kelaparan gitu ya, dan kebetulan kita juga menyambut Hari Pangan Dunia ya, tanggal 16 Oktober. Jadi antara 17 Agustus Hari Kemerdekaan kita dengan Hari Pangan Dunia itu sebenarnya ada korelasinya. Korelasinya adalah kita itu merebut kemerdekaan dengan darah dan air mata gitu, dengan segala penderitaannya, kehilangan keluarga. Itu kan intinya supaya kita bisa memenuhi makanan, pangan, sandang pangan papan. Tapi yang pertama adalah pangan gitu. Nah sekarang pertanyaan mendasarnya adalah kita udah 77 tahun merdeka gitu. Seberapa besar kita bisa memenuhi pangan yang menjadi hak dasar dari setiap warga. Artinya ya udah kewajiban kita semua, setiap individu gitu yang mampu untuk memastikan bahwa orang-orang di sekitar kita itu punya akses terhadap makanan gitu. Jangan ada yang kelaparan di sekitar kita. Apalagi kalau kita punya akses terhadap makanan, kita punya makanan lalu kita lupa harus membuang dan sebagainya. Artinya akses kepada makanan itu kan juga tadi kaitannya dengan daya beli ya. Ya, betul. Kalau dalam bentuk yang lebih konkret, akses ke makanan artinya apa? Memberikan kesempatan untuk bisa membeli atau kemudian kesempatan untuk menciptakan pangan itu sendiri dalam lingkungan sekitar? Dua-duanya. Yang pertama-tama untuk mereka yang kurang seberuntung kita gitu. Kita beruntung ya, takdir setiap orang berbeda-beda. Ya berikanlah mereka makanan. Kalau di saya kan hadisnya adalah kalau kita masak, tetangga kita mencium dan mereka nggak punya makanan, kita wajib untuk memberikan gitu. Yang kedua, kalau kita mampu untuk menciptakan akses pangan bagi mereka, itu lebih baik gitu. Apakah misalnya sekitarnya ada tanah kosong atau kita punya pekerjaan buat mereka, ya kita berikan. Begitu. Yang ketiga, sudah pasti kalau kita sudah punya makanannya, jangan sampai itu terbuang. Karena siapa tahu di antara makanan yang kita punya itu, yang kita miliki, itu secara nggak sengaja ada haknya orang lain yang terbawa terbawa pada makanan kita. Gitu. Nah, kesadaran seperti ini yang barangkali penting gitu, dan kita bisa hidup di dunia ini dengan enak ketika ketimpangannya itu semakin kecil. Nah, FOI itu memperjuangkan hal itu. Makanya kita bilang merdeka 100% itu ketika semua orang di sekitar kita itu punya bebas dari ketakutan. Besok
bisa makan apa enggak gitu. Nah, kelihatannya kita punya PR besar juga untuk menurunkan angka nomor 2 terbesar itu ya. Dan tentu Betul. saja berbagai pihak termasuk juga FOI melakukan inisiatif-inisiatif untuk menurunkan angka tersebut. Baik berupa masukan dalam konteks kebijakan tadi, tapi kan juga yang PR yang paling besar kan adalah bagaimana generasi berikutnya yang sekarang kita punya potensinya sangat besar sekali. Generasi muda ini juga sebenarnya sadar bahwa ini isu penting gitu untuk mereka. Ada tips masukan soal itu, Mas? Ya kalau perubahan iklim, anak muda, kemudian itu korelasinya kita merasakan nggak sih cuaca sekarang itu aneh gitu, musim kemarau tapi hujan Betul, terus betul. misalnya gitu. Eh, dan itu dampaknya pada masa depan terutama yaitu permukaan air laut yang naik gitu, kemudian produksi pangan yang terganggu. Karena perubahan iklim itu tadi. Karena pangan itu kan sangat rentan Ya. terhadap iklim. Nggak cuma tanaman gitu, tapi juga terumbu karang, ikan, otomatis gitu ya, banyaknya ikan. Itu juga rentan terhadap kenaikan suhu. Nah sekarang itu akan terasa di masa depan. Untuk anak muda, masa depan itu kan adalah masanya anak muda yang sekarang gitu. Jadi Sepakat. kita mesti hati-hati ke sana supaya hidup kita tidak sulit di masa depan gitu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan gitu, anak muda lakukan? Ya rasanya kita punya tren kembali mencintai apa yang ada di sekitar kita gitu. Betul, betul, sepakat. Gunungnya, pemandangannya gitu, juga budayanya, dan harusnya juga pangan gitu, karena pangan adalah bagian dari budaya. Dan ternyata itu menjadi solusi untuk masa depan gitu. Kalau kita lihat kearifan lokal, masyarakat adat nggak ada kelaparan gitu ya, karena kita sangat erat gitu engagementnya, hubungannya antara manusia dengan pangan yang tumbuh di sekitarnya. Ya kembalilah ke pangan-pangan yang ada di sekitar kita dulu, itu yang prioritas. Ya. Gitu. Dan dengan begitu jejak karbonnya itu sedikit gitu, karena makanan nggak harus dibawa dari ribuan kilometer di sana gitu, tapi dari dekat-dekat kita. Ya sebenarnya gitu. saling berhubungan ya, otomatis ya. Saling berhubungan. Mas Edo terima kasih Ya, sudah hadir sama-sama. berbagi, menjelaskan beberapa fakta, tapi ini jadi PR kita semua. Iya. Mudah-mudahan podcast Nusantara juga bisa mengangkat isu-isu yang sangat relevan hari ini untuk kita semua dan Betul. mencintai negeri ini, Indonesia dengan cara kita. Betul. Dan tentu saja dengan mengurangi sampah makanan tadi itu, soalnya nggak asik tuh kalau. Betul. Membuang makanan itu kejahatan, Mas. Ya, baik. Oke, so hari ini itu yang kita bisa pelajari banyak tentang bagaimana kita bisa menjaga kekuatan pangan kita. Kita masih belum bicara lebih detail tentang ketahanan pangan ya. Nanti kita undang lagi di sesi berikutnya. Siap. Terus membangun negeri ini, bangun Indonesia, hidupkan cinta Indonesia. Yes.